Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini sebelum kita mulai ke materi, kita ada kuis dulu. Yeay, kuis. Sebentar ya. Iya, Mah, shoot dulu, Mah. Boleh yang mau ngejawab Adinda. Boleh Adinda nomor satu. eh escape atau melarikan diri. Ya, betul. Makasih Adinda. Sama-sama. Nomor tuh, nomor dua Pengen, siapa? pengen. Anissa. Boleh Nisa. Aku mau yang nomor 4 boleh gak? Boleh, boleh. Aku mau nomor 5. Enggak. Aku nomor 4. Aku mau nomor 2. Sok silakan yang mau nomor 2. Boleh Pengen siapa yang mau Hikam, nomor dua? Hikam, boleh gak? berdua. Boleh, Ya, boleh Hikam. Aku mau nomor 5. ya Allah. Jadi siapa Hikam, Lid? Iya, Aku Hikam. kebagian. Nomor dua, scare atau takut, scared. Scare. Oke, thank you Bener gak? Hikam. Ya, sama-sama Ratu. Nomor tiga siapa? Nomor 3 tisu. Hah? Bis? Siapa yang mau jawab nomor Destiny, tiga? Destiny. Siapa itu? Syam, lihat Syam. Oh, Isyam. Oke, thank you Bener gak? Isyam. Benar-benar. Thank you. Nomor 4, Aku, Anissa aku, ya. aku. Ya, nomor 4 itu dangerous. Artinya berbahaya. Oke, benar. Thank you Aku mau Nisa. nomor 5, ih. Oke, Boleh siapa? sama-sama. Siapa yang? Aku. Siapa aku? Farel. Oke, Farel. Ya, nomor 6 ada. Nomor 5 clever, bener gak? Benar. Atau pintar? Makasih. Oke, thank you. Yang belum kebagian mungkin bisa nanti ya di akhir. Ya, tuh aku belum. Nanti ya masih masih banyak kok, tenang aja. Bagi-bagi ya, Selanjutnya, guys. selanjutnya kembalikan Eh, ke moderator ya. untuk kuis yang ini dicukupkan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Eh, Starting a conversation is an essential communication skill, especially in an office environment where engaging with colleagues and clients is crucial. Whether in a formal or informal setting, knowing how to start a conversation can help with a professional relationship, create a positive work atmosphere, and enhance teamwork. Additionally, strong conversation skills can lead to better networking opportunities and career growth. Jadi, di sini ada memulai percakapan adalah keterampilan komunikasi yang penting.
terutama di lingkungan kantor, di mana berinteraksi dengan rekan kerja dan klien sangatlah penting, baik dalam situasi formal maupun informal. Mengetahui cara memulai percakapan dapat membantu membangun hubungan profesional, menciptakan suasana kerja yang positif, dan meningkatkan kerja tim. Selain itu, keterampilan percakapan yang baik dapat membuka peluang jaringan yang lebih luas dan pertumbuhan karir. Next, satu. Kemudian di sini ada why is starting a conversation important? Mengapa memulai percakapan itu penting? Number one, to ada building connection, membangun koneksi. Conversation are the foundation of good relationships, both in personal and professional life. Jadi, percakapan adalah dasar dari hubungan yang baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Kemudian number two, to ada increasing opportunities atau meningkatkan peluang. In the workplace, business, and social settings, strong communication skill help you gain more opportunities. Jadi dalam lingkungan kerja, bisnis, dan sosial, keterampilan komunikasi yang kuat membantu kita mendapatkan lebih banyak peluang. Kemudian yang number 3, itu ada reducing awkwardness atau mengurangi kecanggungan. Prolonged silence can make situation feel tense, but starting a conversation can break in the ice. Di sini, diam terlalu lama bisa membantu situasi terasa tegang, tetapi memulai percakapan dapat mencairkan suasana. Selanjutnya, itu ada techniques to start a conversation atau teknik memulai percakapan. There are several techniques you can use to start a conversation depending on the situation and context. Di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memulai percakapan tergantung pada situasi dan konteksnya. Contohnya itu use a friendly greeting. Gunakan sapaan yang ramah seperti hello, how are you? Kemudian good morning, how's your day going? Kemudian why is the effective? Mengapa ini efektif? Greetings are the simplest way to start a conversation and show interest in the other person. Jadi sapaan adalah cara paling sederhana untuk memulai percakapan dan menunjukkan ketertarikan kepada orang lain. Kemudian ada comment on the surroundings atau beri komentar tentang lingkungan sekitar. Contohnya, this place is quite crowded, is it? Atau tempat ini cukup ramai ya. Kemudian ada the food looks delicious. Have you tried it before? Makanannya terlihat enak. Apakah kamu sudah mencobanya? Terus, why is this effective? Mengapa ini efektif? Itu talking about the surroundings makes the conversation feel natural and relevant. Berbicara tentang lingkungan sekitar membuat percakapan terasa alami dan relevan. Selanjutnya ada ask open-ended questions atau ajukan pertanyaan terbuka. Contohnya itu ada what made you interested
in attending this event? Atau apa yang membuatmu tertarik menghadiri acara ini? Terus ada what do you think about the presentation earlier? Bagaimana pendapatmu tentang presentasi tadi? Why is the effective? Mengapa ini efektif? Jadi open-ended question and encourage longer responses and create opportunities for further discussion. Jadi pertanyaan terbuka mendorong jawaban yang lebih panjang dan membuka peluang diskusi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada pay attention to body language and tone of voice. Tahu perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Contohnya, avoid being too tense or stiff. Hindari bersikap terlalu tegang atau kaku. Kemudian, maintain natural eye contact to show engagement. Jaga kontak mata secara alami untuk menunjukkan keterlibatan. First, next ice breaking yang akan dipandu oleh teman saya, Tusayla. Oke teman-teman, selanjutnya kita ice breaking ya. Nama ice breakingnya itu scavenger hunt. Jadi cara mainnya nanti kalau misalnya aku bilang misalnya cari benda yang berbentuk lingkaran, berarti kalian harus cari benda yang berbentuk lingkaran. Ngerti gak? Ngerti. Ngerti ya? Bisa on cam dulu semuanya ya, teman-teman. Mana? Udah siap? Sekarang cari benda yang berbentuk segi 4. Segi 4. Ayo. Aku duluan ke 1 juara. Mana segi 4? Ini Oke. salah itu segi panjang. Bodoh. Sudah? Udah belum? Pegal Udah. soalnya. Selanjutnya, cari sesuatu yang berwarna putih. Yang berwarna Ini putih. botol nih. Botol nih. Anjay putih. Oke. Putih. Padag putih lagi Mari. Ini Panjang putih. nih. Ini aku putih gak? Putih ya? Ini benar. Itu lah. Boleh, Iya, boleh. iya. Sekarang cari benda yang berbentuk lingkaran. Nih, Ini lingkaran. Lingkaran. bulat gak sih? Akrom tadi benar itu mukanya lingkaran. Astagfirullah. Sudah? Oke.
Lanjut, cari sesuatu yang berwarna merah. Baju Wilpi, baju Wilpi. Yang ada di situ, yang Apa? ada merah, merah. Merah, merah. merah ya merah. Kerudung. Merah, merah, merah. Oke. Terakhir, Jab Ki. cari sesuatu yang berwarna abu-abu. 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 Abu. Abu-abu, abu-abu, Ya, abu-abu, Silver, abu-abu, Hisham itu. abu-abu. Abu-abu. Mana abu-abu? Korek itu mah korek, Abu-abu. euy. Oke, Beres, beres, Nondi. udah ya. Mungkin itu Oke. aja ice breakingnya. Maaf kalau Cari misalnya ada garing. Okay, next. I will next the material. A mistake to avoid. Number one, asking close-ended question. For example, do you like coffee? Answer will only be yes or no. Number two, talking too much about yourself. A conversation should be balanced, not dominated by one person. Number three, asking overly personal question. For example, why are you married yet? Or how much do you earn? Number four, ignoring the other person body language. If they look uncomfortable or bored, change the topic or give the space. Hindari kesalahan berikut ini. Yang pertama, mengajukan pertanyaan tertutup. Contohnya, apakah kamu suka kopi? Jawabannya hanya ya atau tidak. Nomor dua, terlalu banyak berbicara tentang diri sendiri. Percakapan harus seimbang, tidak didominasi satu pihak. Yang ketiga, menanyakan hal yang terlalu pribadi. Contohnya, kenapa kamu belum menikah? Atau berapa gajimu? Yang keempat, menghabiskan bahasa tubuh lawan bicara, mengabaikan bahasa tubuh lawan bicara. Jika mereka terlihat tidak nyaman atau bosan, ubah topik atau beri ruang. Next thing you should do, smile and be friendly. Use the person name if you know them. Listen attentively. Adjust your way of speaking based on the situation. Show an antusias when meeting new people. Hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama tersenyum dan bersikap ramah. Gunakan nama orang tersebut jika mengetahuinya. Dengarkan dengan penuh perhatian. Sesuaikan cara berbicara dengan situasi. Tunjukkan antusiasme saat bertemu orang baru. Next thing you should avoid, interrupting others while when they are speaking, talking too much about yourself, asking overly personal question, forcing a conversation if the other person seems busy, complaining or speaking negatively about work. Hal yang harus dihindari yaitu yang pertama memotong pembicaraan orang lain, yang kedua terlalu banyak bicara tentang diri sendiri, yang ketiga menanyakan pertanyaan yang terlalu pribadi, yang keempat memaksakan percakapan jika orang lain terlalu sibuk, yang kelima mengeluh atau berbicara negatif tentang pekerjaan. Conclusion, starting a conversation is a skill that can be learned and practiced. By understanding the right techniques, we can open conversation confidently, keep the conversation engaging, build better relationship with others.
Start practicing and don't be afraid to speak. Kesimpulannya, memulai percakapan adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan dilatih. Dengan memahami teknik yang tepat, kita dapat membuka percakapan dengan percaya diri, menjaga percakapan tetap menarik, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Mulailah berlatih dan jangan takut untuk berbicara. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya ada Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Boleh, jika ada yang mau bertanya, Hisham. Boleh, Hisham. Alright, sore izin bertanya. Perkenalkan saya Hisham Hidayat. Izin bertanya, give an example of a situation where the skill of starting a conversation is highly needed. Jadi berikan contohnya dalam situasi di mana keterampilan itu sangat diperlukan gitu untuk memulai percakapan. Oke, ditampung dulu ya, Hisham. Oke, thank you. Hisham, sorry, boleh diulangi nggak? Boleh. Untuk pertanyaannya itu, give an example of a situation where the skill of starting a conversation is highly needed. Jadi berikan contoh situasi di mana itu keterampilan memulai percakapan itu sangat penting atau sangat diperlukan. Berikan contohnya. Oke, ditunggu ya. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya boleh ya. Dan yang mau bantu menjawab juga boleh. Aku izin menjawab. Pertanyaan Hisham. Silakan. The skill required depend on the context. Here are some examples of situations where certain skills are essential. Keterampilan yang dibutuhkan tergantung pada situasi dan konteks. Berikut beberapa contoh situasi di mana keterampilan tertentu sangat penting. Number 1, communication skill. A front office manager at PT Gojek Indonesia must be able to communicate with customer and driver partner to resolve service issues quickly and effective. Nomor 1, keterampilan komunikasi. Seseorang manajer front office di PT Gojek Indonesia harus mampu berkomunikasi dengan pelanggan dan mitra pengemudi untuk menyelesaikan masalah layanan dengan cepat dan efektif. Number 2,
Market skill. Gojek marketing team must understand digital marketing strategies to attract more customers through effective advertising campaign. Keterampilan pemasaran. Tim marketing Gojek harus memahami strategi digital marketing untuk menarik lebih banyak pelanggan melalui kampanye iklan yang efektif. Number 3, crisis management skill. When there are major complaints from customer of technical problem in the Gojek application, the customer service team and operational manager must quickly make decision to avoid greater impact. Keterampilan manajemen krisis saat keluhan besar dari pelanggan atau masalah teknis dalam aplikasi Gojek, tim customer service dan manajer operasional harus mengambil keputusan untuk menghindari dampak yang lebih besar. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apa dimengerti? Gimana, Isam? Apakah terjawab? Oke, thank you. Untuk situasinya seperti itu ya. Ya. Yang lainnya, ada yang ingin bertanya? Boleh 2 orang lagi yang ingin bertanya? Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Boleh Enggak. bertanya nggak? Boleh. Ini mah kan Macuy baru masuk ya. Iya. Kenapa Nah, baru masuk? enggak, ini mah tentang materi ya. Mm-mm. Apa sih kesulitan di dalam apa bab yang sekarang dijelasin tuh garis besarnya pengen ngerti aja gitu. Garis besar dari materi ini. Ya, Jadi eh, dari judulnya juga udah starting a conversation ya, memulai percakapan. Jadi eh, apa aja sih yang harus kita lakukan biar kita itu bisa eh, berani buat memulai percakapan dengan orang lain, yang dikenal maupun yang belum dikenal gitu. Itu garis besarnya. oh, oh ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Aku boleh izin bertanya? Boleh. Perkenalkan, nama saya Edwina. Jadi pertanyaannya,
Bagaimana cara Anda menjaga percakapan tetap berjalan?